Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Raka Fajila Fathah, NIM 123700342. Di sini saya ingin mempresentasikan tugas ujian tengah semester untuk mata kuliah Astronomi Islam Praktis yang diampu oleh Bapak Iqbal. Di sini saya ingin menjelaskan bagaimana cara menentukan waktu sholat. Lebih tepatnya saya akan menjelaskan mengenai menentukan waktu sholat subuh. Nah, kita langsung saja. Nah, yang pertama, saya menentukan waktu sholat ini itu pada lokasi tempat tinggal saya, yaitu berlokasi di Primapera, Perumahan Primapera, Desa Bojong, Kecamatan Kelpanunggal, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Nah, jadi untuk koordinat lintang dan bujur, saya mengambil dengan referensi Google Maps, yaitu didapat lintangnya sebesar -6,4573 derajat, dan untuk bujurnya sebesar 107,0028 derajat. Nah, lalu di sini juga kita akan menentukan waktu sholatnya itu pada tanggal 8 Mei 2026. Dengan lalu sebelum kita ke perhitungan waktu sholat subuh, kita akan menentukan parameter-parameter yang akan digunakan untuk menghitung waktu sholat subuh. Nah, di sini kita memerlukan zona waktu. Kita menggunakan zona waktu WIB karena emang posisi Jawa Barat ini tuh berada di zona waktu Indonesia Barat, begitu. Nah, dengan bujur itu sebesar 105 derajat. Lalu yang kedua yaitu ada deklinasi matahari. Nah, jadi deklinasi matahari itu untuk menentukan ketinggian matahari begitu. Ketinggian matahari, apakah matahari ini tuh condong ke utara atau ke selatan ekuator gitu. Pada suatu waktu, misalkan di sini menentukan untuk waktu 8 Mei 2026. Nah, yang pertama kita menentukan pada 8 Mei 2006 tuh eh, day of year-nya itu berapa sih gitu. Year-nya itu N-nya itu berapa gitu. Ternyata kita menghitung dari misalkan di sini Januari yaitu eh untuk tahun ini 31 hari, ditambah Februari 28, Maret 31 dan April 30 hari. Nah, ditambah 8 sampai tanggal 8 Mei. Dan jika dihitung sebesar 128 hari. Nah, lanjut di sini juga untuk rumusnya yaitu ada min 23 45 derajat dikali cos 360 per 365 dikali N plus P. Tuh. Nah, kita masukkan parameter yang diketahuinya yaitu adalah N-nya 128 dan didapat bahwa deklinasi matahari pada hari 8 Mei 2026 itu sebesar 16,9 derajat. Selanjutnya ada equation of time. Nah, equation of time atau EOT ini berfungsi untuk koreksi untuk waktu koreksi gitu. Karena lebih tepatnya koreksi untuk orbit matahari gitu. Orbit matahari terhadap bumi. Karena bumi itu mempunyai bentuk sebenarnya tidak lingkaran sempurna. Jadi bumi itu berbentuk elips begitu. Jadi eh, bumi itu berputar itu tidak sempurna gitu. Jadi ada eh, yang mengakibatkan sepertinya apa ya? eh, perputaran mataharinya itu maksudnya
Mmm, maksudnya seperti apa ya, bumi, ya bumi mengelilingi matahari itu tidak konstan begitu. Jadi ada saatnya pada misalkan pada bulan Januari gitu. Jadi untuk bumi itu, eee, lebih mendekati atau lebih cepat gitu. Sedangkan pada bulan-bulan Juli begitu, bumi mengelilingi matahari itu udah lebih lambat gitu daripada bulan Januari. Nah, di sini kita menggunakan LT untuk mengoreksi tersebut begitu. Nah, baik kita eh, untuk rumusnya itu ada B dikali 360 derajat per 365 dikali N kurang 81. Nah, ini 128 kita masukin dan didapat bahwa LT-nya itu sebesar B-nya itu sebesar 46,36 derajat. Nah, kita langsung masuk ke rumus LT-nya itu ada min 7,659 sin B terus ditambah 9,873 sin 2B plus 3,588 derajat lalu ditambah 0,439 derajat sin 4B begitu. Nah, didapat bahwa LT-nya itu sebesar 4 menit ditambah 4 menit. Nah, pada pada tanggal 8 Mei 2026. Lanjut, setelah itu kita menentukan koreksi bujur juga. Nah, kita menggunakan koreksi bujur pada lokasi yang kita gunakan. Yang saya gunakan gitu. Yang saya gunakan itu ada di eh, lokasi tempat tinggal saya. Nah, kita masukkan bujurnya, yaitu kita lihat delta bujurnya, yaitu delta. Apa tadi di atas? Delta zona waktu kita 100,05 dikurangi delta tempat tinggal saya gitu. Nah, lalu setelah menemukan selisihnya, kita kalikan dengan 4 menit per derajat dan didapat bahwa koreksi bujur itu sebesar 8 menit. Lanjut, kita ke perhitungan waktu subuh. Nah, waktu subuh nah di sini. Nah, kita untuk waktu subuhnya itu bahwa waktu subuh dimulai itu kita tahu bahwa ketinggian matahari itu berada di sekitar minus 20 derajat. Mungkin sebagian ada yang menggunakan minus 18 derajat. Hanya saja di sini saya menggunakan referensi dari Kemendag Republik Indonesia gitu, yaitu min 20 derajat. Nah, rumusnya itu pertama setelah kita mengenai ketinggian mataharinya, kita membutuhkan eh, nilai Hort Angel gitu. Nah, Hort Angel itu merupakan waktu waktu sudut jam matahari begitu. Nah, kita cari dengan rumus sin H sama dengan sin lintang dikalikan dengan sin eh, bujur tempat tinggal gitu ya. Ditambah cos lintang dikali cos bujur. Nah, dikalikan dengan cos Hort Angel. Nah, kita hitung, kita didapat bahwa Hour Angelnya itu sebesar 109,1 derajat. Nah, karena eh, waktu subuh itu matahari itu belum terbit gitu, belum akan terbit dan posisi matahari pun juga gitu sebelum kulminasi. Kulminasi itu merupakan titik tertinggi matahari gitu. Sedangkan waktu subuh itu matahari itu berada di bagian horizon bawah bagian timur. Nah, kita hitung waktu untuk waktu mataharinya. Kita hitung waktu mataharinya.
Itu kita rumus itu 12, jam 12 ditambah minus. Nah, makanya di sini waktu subuhnya menjadi minus. Derajat menjadi minus. Waktu subuh itu minus 109 derajat dibagi 15 derajat ditambah nah maaf sama dengan 12. Nah, kita hitung didapat minus 7,267 sama dengan 4,733. Nah, kita didapat nih sebesar hot angle-nya itu 4,733. Nah, 47,33 ini kita hitung, kita ubah ke satuan waktu. Kita ambil 0 komanya saja, itu 0,753 kita kali 60, karena 60 itu waktu itu 1 menit 60 detik. Nah, kita didapat sekitar 43,98. Nah, jadi yang 4 di sini itu merupakan jam, jadi kita gabung, jadi jam 44,43 sekian detik. Nah, begitu. Kita bulatkan menjadi 44 menit. Maaf, menit bukan detik. Jadi kita didapat untuk waktu matahari. Maksudnya waktu matahari semu. Nah, waktu matahari semunya itu sebesar 4 jam 4 lewat 44 menit. Nah, lalu kita ubah ke waktu WIB, yaitu jam 4,44 ini dikurangi dengan waktu uh, equation of time. Lalu kita kurangin juga dengan waktu koreksi bujur, yaitu didapat jadi 44 dikurang 8 sama dengan 34 dan 34. 44 dikurang 8 sebesar 3 nah, 36 lalu dikurang 4 jadi sama dengan ya jam 4 lewat 32. Lalu di sini juga saya menambahkan waktu ini ihtiyati. Nah, waktu ihtiyati ini merupakan waktu apa ya, kehati-hatian atau antisipasi takutnya belum memasuki waktu subuh begitu. Jadi di sini saya menggunakan waktu ihtiyatinya itu sebesar apa ya, ditambah 2 menit. Saya menggunakan referensi dari Kemendag Republik Indonesia begitu untuk eh, penambahan waktunya sebesar 2 menit. Jadi untuk waktu subuh kita didapat yaitu bukan sebesar, itu didapat jam 4 lewat 34 waktu Indonesia Barat. Begitu. Jika kita bandingkan dengan data Kemendag gitu. Waktu-waktu subuh ini tuh kita selisih sebesar 2 menit gitu. Nah, hal ini juga apa ya? Bisa disebabkan dari pembulatan pada saat perhitungan, pembulatan koma begitu. Lalu equation of time-nya. Kalau equation of time di Kemendag itu menggunakan 3,5 gitu, waktu tepat 3,5 menit. Sedangkan saya dibulatkan ke 4 menit dari 3,5 gitu. Baik, mungkin hanya segitu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.